literasi digital kita khususnya dalam konteks saya ngomong hari ini adalah tentang Riau ya, berdasarkan indeks katanya kayak gitu tadi, dan kita ya responnya macam-macam ya. Film ada dari seri Black Mirror, Nosedive. Di film ini menceritakan tentang sebuah masyarakat yang kayaknya relate banget dengan kehidupan kita kekinian, itu semakin terpenjara atau tergantung banget sama rating ya. Sampai-sampai juga masyarakat kita apa-apa kasih rating ya. Ini contohnya yang di sebelah kanan adalah seorang pemesan, dia mesan ayam bumbu pakai nasi tapi ayam bumbunya nggak dikasih. Mana nomor drivernya? Nggak bisa dihubungin lagi, akhirnya dikasih rating 1. Ini soal yang memang sering terjadi saat ini. Apa-apa rating, dan kita selalu mencari rating kita tinggi. Transformasi digital, ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi di depan, juga mengubah perilaku. Ya. Jadi perilaku kita pun, khususnya yang disampaikan sama Pak Dadang tadi ya, tentang transformasi digital itu juga mengubah perilaku. Ini salah satu perilaku yang memang terjadi di saat ini. Ya. Kita terfokus pada rating. Sehingga ketika kita dapat rating rendah, agak-agak gelisah ya. Misalkan kita dapat rating atau indeks literasi digital yang 3,35, maka kita merasa tertampar gitu ya. Padahal itu perlu kita kaji lagi, apakah itu memang pantas kita mendapatkan seperti itu. Ya. Memang kalau kita lihat, saya sepakat dengan Pak Dadang dan Pak Dr. Junaidi tadi juga ya. Juga Pak Diskominfo ya, Pak Erisman, yang mempertanyakan apakah memang kita pantas mendapatkan nilai seperti itu ya, 3,35. Sebenarnya kalau saya lihat atau kita lihat di sana juga ditulisnya tidak rendah, tapi sedang-sedang saja ya, karena indeks literasi digital secara nasional pun cuma 3,49. Jadi ini 3,35 dalam rating 1 sampai 5, ya 3 ya sedang ya, 2 baru rendah, 1 kacau ya. Tapi saya melihatnya alhamdulillah, walaupun ratingnya ada di urutan kedua dari bawah gitu. Lalu dari indeks ini juga kita punya potensi kultural ya, seperti yang tadi disampaikan ya, potensi kultural. Apakah eh, potensi kultural kita, budaya kita ini menjadi spirit untuk etika masyarakat kita? Dan apakah indeks yang kita terima ini berdampak buat masyarakat kita, ya, terutama masyarakat Riau? Lalu apakah indeks ini juga harus kita uji korelasinya dengan cybercrime atau kejahatan digital, kejahatan siber di Riau kayak mana? Nah, ini kita juga perlu menelusuri lebih dalam lagi ya. Kejahatan siber ya, yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke polisi, ini sumbernya dari patroli siber, itu ya penyebaran konten provokatif, ya, termasuk hoak di dalamnya. Nah, hingga saat ini seperti ini yang saya dapat datanya dari patroli siber ya. Dan kita lihat lagi, apakah masyarakat kita mengalami atau terlibat di dalam kejahatan-kejahatan siber ini gitu. Kalau tidak ya alhamdulillah, berarti ya perlu kita kritisi kembali gitu kan. Apabila iya ya berarti ini tantangan buat kita bersama ya. Ada pornografi, penipuan online yang tadi Mas Hisam juga sudah Babang Hisam maaf menyatakan, memberikan informasi tentang keuangan digital penting juga untuk dilakukan. Nah, saya nggak mau terpaku dengan indeks literasi digital. Saya coba tampilkan sebuah hasil survei lagi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ternyata Provinsi Riau itu berada posisi tertinggi dalam penggunaan media sosial untuk UMKM. Nah, loh, kok tadi dibilang rendah gitu? Ternyata enggak kok. Menurut survei APJI tahun 2022, bulan Juni kemarin, Riau itu tertinggi. UMKM di Provinsi Riau itu sudah terbiasa menjalankan bisnis online.
yang mungkin teman-teman yang hadir di sini yang juga mempunyai keterlibatan dalam membangun teman-teman UMKM bisa juga bicara bahwa faktanya memang benar banyak masyarakat Riau yang memang sudah go digital untuk berbisnis ya. Nah, ini sebuah survei juga yang kalau menurut saya untuk membandingkan bahwa biar kita nggak shock banget lah gitu dengan indeks literasi yang 3,35 tadi ya. Di sisi lain kita punya rating yang sangat tinggi ya, terutama di UMKM di mana sekarang masyarakat kita UMKM kita pun menjadi ukuran keberhasilan sebuah pemerintah daerah, komunitas maupun masyarakat untuk peningkatan ekonomi digital. Itu satu hal. Saya main cepat aja. Ini juga akses internet kita ya. Sudah ya paling banyak anak-anak remaja kita pakainya gadget ya. Ini juga dari APJI datanya. Ini sebuah kekhawatiran atau sebuah kemajuan juga menjadi perdebatan ya. Apakah gara-gara gawai anak kita dan remaja kita jadi malas membaca buku? Ini juga tantangan yang juga jadi pembahasan di aktivis-aktivis literasi ya. Kadang-kadang ada juga yang merasa dengan teknologi ini anak-anak jadi malas baca buku. Apakah itu benar? Apakah itu hanya terjadi di circle kita saja yang malas baca buku? Bagaimana dengan perpustakaan? Ya, kita bisa lihat satu komik di sini ya. Ini saya bikin ya. Ada yang bilang literasi anak sekarang rendah, baca buku aja ogah. Kita lihat di sebelahnya. Tugas presentasi untuk besok aku udah buat ya. Ini kondisi anak-anak sekarang ya. Tinggal dikompilasi, aku udah catat poin-poin penting dari YouTube, referensi beberapa situs, tinggal open cam besok buat bikin konten. Ini kan menunjukkan bahwa oh, kita mungkin mengukur anak kita malas baca, literasinya rendah karena patokannya buku saja gitu loh. Padahal itu adalah ukuran standar boomers ya, standar kita zaman dulu. Zaman dulu kita kalau ngebayangin orang belajar di depannya buku gitu loh. Kalau zaman sekarang enggak, belajar di depannya ya gawai gitu. Nah, karena itu kita jangan terburu-buru menilai anak-anak sekarang dengan standar penilaian kita ya. Toh sekarang anak-anak belajarnya dengan gawai ya. Komik berikutnya bisa kita lihat lagi. Memang harga buku mahal. Ini yang membuat akses masyarakat kita ke buku dari dulu susah ya. Toko buku juga makin sepi, perpustakaan sepi gitu. Nah, mungkin ya secara fisik sepi, tetapi kita lihat anak sekarang. Ini contoh yang tadi Ibu Mimi bilang ya, bahkan di Riau ada iRiau ya, di secara nasional ada iPusnas. Anak-anak sekarang bisa baca buku, bisa minjem buku langsung di aplikasi. Ya, bahkan mereka juga bisa belanja langsung di aplikasi belanja buku. Bukunya sekarang sudah digital. Nah, ini berarti oh zaman sekarang memang sudah berubah, sekarang digital. Jadi tolak ukur kita juga memang harus berubah, harus digital. Jangan kita nge-frame pikiran kita untuk mengukur anak sekarang dengan framing yang lama, ukur dengan framing yang kekinian juga, ya. Nah, ini juga dari Perpustakaan Nasional, ya 2022. Ternyata indeks kegemaran membaca masyarakat kita itu meningkat loh dari 2016, ya. Ini kita lihat ya di grafiknya. 2016, 17, 18, 19, 20, dan 2021. Ya, ini semakin meningkat ya. Makin banyak juga masyarakat tumbuh komunitas ya di masyarakat kita yang aktif untuk literasi ya, termasuk literasi digital. Teman-teman tahu lah ya komunitas baca, komunitas belajar, ada Riau Membaca dan segala macam ya di daerah-daerah banyak banget ya. Apalagi ketika ICT World itu berkenalan dan bertemu dengan para jawara internet sehat, dengan teman-teman relawan TIK. Wah, ternyata mereka juga orang-orang yang punya aktivitas di literasi di daerahnya masing-masing gitu loh. Dan inilah yang mesti kita hikmahi bahwa setidaknya literasi dasar masyarakat Indonesia nggak jeblok dan literasi digital pun semakin marak pencerahannya. Ini data dari perpustakaan. Ya. Terakhir, kesimpulannya kayak gitu ya. Indeks literasi digital kita memang rendah, itu adalah satu hal. Tapi banyaknya komunitas ya, terutama komunitas muda, UMKM online dan instansi pemerintah di Provinsi Riau adalah hal lain yang merupakan potensi yang harus dikuatkan dan direkatkan manfaatnya ke masyarakat. Seperti yang Bang Hisam tadi bilang,
gimana kita menjadi solusi masyarakat nggak berkumpul, nggak ya, dalam konteksnya antri tadi. Kolaborasi kita harus bisa terasa manfaatnya untuk masyarakat. Dan 3 poin yang perlu kita pikirkan bersama adalah beda zaman, beda karakter. Jadi kita nggak ngukur orang dengan standar kita. Yang kedua, kolaborasi adalah kunci ya. Dan ini juga penerapan Pancasila ya. Kalau mengacu pada Pancasila kan gotong royong ya. Dan bahasa anak muda sekarang bukan gotong royong, kolaborasi. Anak muda sekarang kalau ngomong gotong royong berasa tua. Percayakan kepada anak muda, itu adalah poin yang ketiga. Kita yang tua-tua ini punya gagasan, punya ide, punya roadmap, tapi percayalah, libatkan anak-anak muda dan mereka bisa memberikan solusi yang out of the box, yang inovatif, dan saya sangat percaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.